Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu maula Bilal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdalir rijal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la yanfa'u fihi banunun wala jahun wala mal. Amma ba'du, fa ya ma'syaral islami wal muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, ala wahya ibaratun an imtithali awamirillah wajtinabi nawahih wattiba'i sunani nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Fattaqullaha ya ibadallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya berkewajiban menyampaikan pesan agama, berkewajiban menyampaikan wasiat Allah dan Rasulnya. Dengan penuh harapan, sampaikanlah pesan agama dan wasiat Allah dan Rasul ini kepada keluarga, kepada tetangga, kepada handai tolan masyarakat yang tidak sempat hadir dalam Jumat kali ini. Wasiat Allah dan Rasulnya itu adalah, marilah kita senantiasa meningkatkan, mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan wujud melaksanakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dan berusaha menyelaraskan kehidupan ini dengan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan wujud, dengan cara ketakwaan seperti inilah yang akan membawa kita, yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, tidak hanya dalam kehidupan dunia yang fana ini, tetapi hingga pada akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah, mengawali khutbah ini marilah kita simak salah satu peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku tada'al umamu alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kata baginda Rasulullah, 1400 tahun yang lalu memprediksi keadaan umatnya saat ini. Hampir umat-umat dan bangsa-bangsa lain itu menyerang kalian, menyerbu kalian dan menghancurkan kalian. Perumpamaannya seperti orang-orang yang lapar menyerbu nampan makanan. Maka para sahabat bertanya, anahnu min qillatin yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasul, kata para sahabat, apakah kami pada saat itu kelompok minoritas, kelompok yang sedikit, tidak ada lagi pemeluk agama Islam? Rasulullah menjawab, bal antum katsir,
walakinnakum kaghutha'is sail asabakumul wahan. Tidak, bahkan kalian pada saat itu adalah kelompok mayoritas. Banyak pemeluk agama Islam sangat banyak dalam satu masyarakat, dalam satu bangsa. Tetapi kalian banyak itu tidak ubahnya seperti buih di pantai, buih di lautan. Sekali terabas oleh ombak-ombak, buih itu hancur, lebur, berantakan kemana-mana. Karena kalian telah dikenai, ditimpa virus wahan. Maka para sahabat bertanya-tanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan yang menimpa kalian pada saat itu, banyak kalian tapi tidak memiliki kekuatan sama sekali, karena kalian sangat mencintai kehidupan dunia dan kalian sangat takut dan benci kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini kita tidak ingin memperhatikan orang lain, tetapi kita ingin merenungkan pribadi dan menintrospeksi masyarakat kita masing-masing. Kita tidak akan diselamatkan oleh orang lain. Yang menyelamatkan kita adalah kita sendiri. Tidak perlu memprotes orang lain. Tidak perlu menilai orang lain. Marilah kita berusaha memprotes dan menilai diri kita masing-masing. Maka kami sampaikan hadis ini dalam mimbar ini untuk mengajak bersama-sama merenung apakah kita adalah bagian dari yang diingatkan oleh Rasulullah yang dikenai penyakit wahan itu. Alhamdulillah, virus pandemi yang telah melanda kita beberapa tahun ini, kita berhasil melaluinya dengan kesabaran, ketabahan, mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, semuanya demi keselamatan bersama. Tetapi virus yang satu ini, apakah kita akan berhasil sampai ajal kita menjemput? Kita perhatikan, indikasi-indikasi dari wahan ini telah nyata di hadapan kita, di sekeliling kita, di masyarakat kita. Beberapa indikasi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan masih banyak yang lain-lainnya. Yang pertama adalah paham komunis. Ini telah melanda, dan kita yakin bangsa negara kita Indonesia ini akan sangat menolak dari paham-paham yang terlarang itu. Karena bangsa Indonesia ini telah dibentuk oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan satu dasar yang sangat kuat, Pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua paham, aliran, ajaran yang tidak memiliki ketuhanan otomatis akan tertolak di negara Indonesia ini. Akan tetapi, walaupun secara organisasi tidak berhasil tumbuh, pemahaman itu telah melanda otak-otak generasi-generasi kita. Coba kita lihat, salah satu ajaran-ajaran pemahaman mereka adalah materialistis. Hanya mementingkan kehidupan materi. Hanya uang, uang, uang dan uang. Tidak mau bekerja kecuali untuk mendapatkan uang. Tidak mau membantu orang kecuali kalau dibalas dengan uang. Tidak mau membantu kecuali dengan dibalas, semuanya dengan material. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki Tuhan. Mereka tidak yakin akan hidup setelah kematian. Mereka hanya menumpuk hanya di kehidupan dunia ini. Itulah di antara pemahaman yang mungkin hari ini ada di sekitar kita, ada pada diri kita pribadi. Atau yang lain, pemahamannya adalah semuanya halal. Itu adalah salah satu cara-cara itu, pemahaman yang dilarang itu. Tidak tahu lagi mana halal dan haram. Yang penting perut kenyang, yang penting saya berbahagia, terserah orang lain apa dan bagaimana. Ini adalah satu pemahaman. Walaupun secara organisasi terlarang, tidak akan tumbuh di negara kita, tapi pemahaman-pemahaman akan berhasil apabila kita tidak secara dini menjaga diri pribadi kita masing-masing. Yang kedua, pemahaman yang akan kita menghancurkan kita, indikasi dari wahan tadi adalah pemahaman ajaran radikal. Radikal ini terbagi dua, hadirin yang berbahagia. Radikal sebelah kiri, yaitu radikal yang disebut dengan liberal. Apa contohnya? Apa tanda-tandanya? Mereka memahami hukum-hukum agama ini secara bebas. Semuanya boleh. Sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, dicari dalil-dalil untuk menghalalkan.
Itu adalah paham radikal sebelah kiri yang disebut liberal. Ada lagi paham radikal sebelah kanan, yaitu paham yang terlalu sempit dalam memahami agama. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir murtad. Ini adalah benih-benih teroris. Kenapa benih-benih teroris? Karena pada akhirnya mereka memurtadkan saudaranya sendiri yang beragama Islam, menghalalkan darah sendiri. Inilah yang terjadi di negara-negara Timur Tengah yang hancur berantakan, berperang bersama saudara karena menganggap saudara yang lain tidak benar-benar Islam. Sebabnya kenapa? Karena memahami agama sangat sempit. Satu dalil saja, tidak melihat dalil-dalil yang sangat luas. Padahal adalah Islam adalah agama yang santun, agama yang toleran, agama yang menerima seluruh kemajukan dan perbedaan-perbedaan. Tetapi mereka tidak mau menerima, mereka hanya benar sendiri saja. Paham inilah yang kedua yang harus kita perhatikan, indikasi dari virus Wuhan. Yang ketiga adalah sistem korupsi yang melanda masyarakat kita. Kita ketahui bersama, bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya raya. Di dalam buminya kaya, di atas buminya kaya, di lautannya kaya, seluruhnya kaya. Tetapi kemana kekayaan? Tidak kembali kepada masyarakatnya. Wallahu alam. Itu semua karena sistem. Tidak hanya di atas, tidak hanya di tengah, tidak hanya di bawah, bahkan mungkin pribadi-pribadi kita. Korupsi waktu, korupsi dengan sholat, korupsi dengan anak cucu kita, korupsi dengan menantu, korupsi dengan mertua, korupsi dengan ayah, ibu kita, korupsi kepada istri kita atas nafkahnya dan sebagainya. Itu sudah terjadi. Maka sistem seperti ini adalah bagian daripada indikasi Wuhan. Karena kenapa? Karena kita ingin cepat-cepat dapat. Tidak mau berusaha dengan sesungguhnya. Sehingga tadi menyebabkan semuanya ingin serba instan. Kemudian indikasi yang lain adalah menebarnya narkoba. Kita yakin ke masyarakat yang agamis, yang tidak mungkin terpikir oleh orang tua kita yang akan ada di negeri ini, di daerah ini, hal-hal yang barang-barang terlarang itu. Tetapi kita dikejutkan di berbagai berita informasi, media-media ada di antara masyarakat kita yang kena hal-hal tersebut. Ada minuman keras, ada hal-hal yang menakutkan. Maka ini juga indikasi yang harus kita sadari semenjak dini. Kemudian yang terakhir adalah pergaulan bebas. Kita semua tahu adat istiadat kita ada namanya sungkan, ada namanya singkuh. Tetapi ini semua hilang pada saat ini. Kita tidak tahu lagi mana itu suami atau istri, mana itu anak atau bukan. Di mana mereka dibebaskan sedemikian rupa. Mungkin tidak melakukan yang paling besar berupa zina, mungkin sangat masih menakutkan. Tetapi langkah-langkah menuju situ dibiarkan begitu rupa. Aurat kemana-mana tidak terbatas. Pergaulan, perkumpulan yang tidak dibatasi. Orang tua mendiamkan hal itu. Masyarakat membiarkan. Orang tua ayah ibunya seakan-akan sudahlah biasa-biasa saja. Maka inilah yang menyebabkan awal-awal dari sebuah pergaulan yang bebas, yang menghancurkan tatanan sebuah masyarakat, yang menghancurkan agama dan bangsa kita. Ini 5 indikasi yang disebutkan, yang kita lihat faktanya, dan itu adalah tanda-tanda dari Wuhan. Semua itu karena kecintaan berlebihan kepada dunia dan ketakutan akan kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada satu sisi, tidak ada satu kelompok yang bertanggung jawab, tetapi kita semua harus bertanggung jawab semuanya. Terutama orang tua. Tetapi orang tua di sini sangat umum. Kalau di dalam keluarga orang tua itu adalah ayah dan ibu. Tapi dalam satu masyarakat, orang tua adalah para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat pemerintahan, aparat-aparat, semua mereka adalah orang tua bagi kita. Dan mereka juga bertanggung jawab. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan ahl. Dalam redaksi Al-Qur'annya memakai ahlun, keluarga. Tidak anak, walad, tidak bintun, putri, tidak, tetapi keluarga. Keluarga sangat luas. Keluarga yang terdiri ayah dan ibu, atau keluarga sebuah masyarakat yang terdiri pejabat, tokoh dan sebagainya.
mereka juga orang tua yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Lebih lagi, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW lebih perinci lagi menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang lahir daripada anak manusia itu adalah suci, murni, bersih, dan akan menjadikan dia Yahudi adalah kedua orang tuanya, yang akan menjadikan Nasrani adalah kedua orang tuanya, yang akan menjadikan Majusi adalah kedua orang tuanya, dan yang akan menyebabkan dia terkena narkoba, pergaulan bebas, pemahaman-pemahaman yang baik atau tidak, itu juga tergantung dengan kedua orang tuanya. Oleh karenanya, dalam mimbar yang baik ini, dalam mimbar yang berkah ini, dengan peringatan 1 Oktober ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, kita hendak kembali mengingatkan bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh, para pahlawan-pahlawan dalam menjaga bangsa Indonesia yang baik dan benar ini. Dan dalam berjuang, dalam menegakkan agama ini, hendaklah kita menjadi contoh, menjadi motivasi untuk kita berjuang, sekhususnya untuk pribadi dan keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memperketat pengawasan, pendidikan, perlindungan. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan keluarga, anak cucu kita. Tidak ada bosan-bosannya. Mereka marah, tetap diteruskan. Mereka tidak mau, terus diingatkan. Karena terakhir, batas kita harus selesai mengingatkan adalah kematian. Selama nyawa masih ada di dalam badan kita, tetap kewajiban kita mengingatkan. Alangkah pedihnya siksaan dan tanggung jawab di akhirat kelak dibandingkan dengan kesusahan, dengan marahnya, dengan capeknya kita hanya mengingatkan keluarga-keluarga kita tersebut. Kemudian kita harus memberikan uswatun hasanah. Tidak bisa hanya ngomong saja, tetapi harus memberikan uswah, contoh. Oleh karenanya psikologi itu mengatakan anak itu lebih akan melakukan sesuatu yang dia lihat daripada melakukan sesuatu yang dia dengar. Maka uswatul hasanah adalah salah satu cara kita setelah kita memperketat penjagaan dan pendidikan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan contoh yang baik. Kemudian kita menjaga silaturahmi, menjaga persatuan, menjadi ukhuwah, karena persatuan ini adalah modal dasar kita menjaga stabilitas keamanan kita. Kalau kita sudah mudah diperpecah belah, maka tidak akan ada sama sekali, tidak bisa ngasih uswah, tidak bisa mendidik, tidak bisa melakukan sesuatu apapun kalau sudah terpecah belah. Maka silaturahmi, ukhuwah, persatuan adalah modal dasar kita. Yang terakhir, semuanya ini adalah tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa akan berdoa, menyerahkan diri kepada Allah. Kita minta doa ke masjid, kita datangi orang-orang saleh, lingkungan kita baik, ada masih banyak pengajian-pengajian, masih banyak majlis-majlis taklim, masih banyak orang-orang saleh, para guru, para ustaz, para penyuluh-penyuluh agama. Bahkan di Pulau Panggung ini saja ada 9 masjid kita memiliki. Maka seharusnya semakin banyak tempat ibadah, maka semakin saleh masyarakatnya. Seharusnya demikian. Karena itulah benteng-benteng kita. Ulama kita masih banyak, guru-guru kita agama masih banyak, tokoh-tokoh agama, adat, pemuka masih banyak. Mereka adalah orang tua kita yang harus menjadi tauladan dan motivasi kita, sehingga lingkungan kita terjaga daripada indikasi-indikasi penyakit wahan yang akan menghancurkan kita semua. Semoga dengan khutbah yang singkat ini menjadi sebuah lecutan untuk kita selalu bersama-sama beribadah, mendekatkan diri, menguatkan keimanan, menjaga keluarga kita dan masyarakat kita bersatu padu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.